Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua. Kami dari kelompok 3 dari Universitas Bina Sarana Informatika ingin presentasikan tugas kelompok metode penelitian dengan judul analisis website kasir STEAM. Nah, anggota kita di sini ada 5 ya. Jadi ada saya, Dimas Julianto, terus ada Efran Siombing, terus ada Bayu Saputra, terus ada Hilman Nur Fauzi, dan ada Agung Setiabudi. Nah, untuk pembacaan materi slide latar belakang sampai ruang lingkup akan dibacakan oleh Hilman Nur Fauzi. Silakan, Man. Latar belakang. Perkembangan teknologi dan tingginya mobilitas masyarakat perkotaan telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dalam pemeliharaan kendaraan. Mobil sebagai aset penting memerlukan perawatan rutin seperti mencuci, tetapi kesibukan pemilik sering menghalangi kunjungan ke tempat cuci mobil konvensional. Melihat peluang ini, kasir STEAM menawarkan solusi inovatif dengan layanan cuci kendaraan di lokasi pelanggan. Menggunakan teknologi STEAM, teknologi ini efektif membersihkan, ramah lingkungan, menghemat air, dan tidak memerlukan bahan kimia berbahaya. Namun implementasi kasir STEAM menghadapi berbagai tantangan seperti pengelolaan jadwal, manajemen data pelanggan, dan efektivitas operasional. Analisis sistem yang berjalan dan identifikasi permasalahan diperlukan untuk perkembangan teknologi dan tingginya mobilitas masyarakat, meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan ini. Next. Selanjutnya ada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di slide sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana sistem layanan kasir STEAM saat ini berjalan? 2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam operasional kasir STEAM? 3. Bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut? Next. Selanjutnya ada ruang lingkup. 1. Analisis sistem informasi, mengkaji bagaimana sistem informasi dalam kasir STEAM diimplementasikan, termasuk manajemen data pelanggan dan jadwal layanan. 2. Operasional layanan, melakukan analisis terhadap proses operasional dari pemesanan hingga penyelesaian layanan cuci kendaraan. 3. Identifikasi permasalahan, mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi dalam operasional layanan kasir STEAM. 4. Alternatif solusi, menyusun solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan kualitas layanan. Kemudian untuk tujuan dan maksud, di sini menganalisis sistem informasi dan operasional layanan kasir STEAM yang sedang berjalan, menyusun dan mengusulkan solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kasir STEAM, mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang dihadapi dalam operasional layanan.
Lanjut. Di sini untuk metode penelitian, yang pertama adalah observasi langsung, mengamati secara langsung proses operasional layanan kasir sistem di lapangan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang sistem yang berjalan. 2. Wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti manajer operasional, staf lapangan, dan pelanggan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi. 3. Studi literatur, mengkaji literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian untuk memperkaya analisis dan pembahasan. Yang selanjutnya adalah peralatan pendukungan atau tools system. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, terdiri dari mesin sistem, kemudian komputer dan tablet. Perangkat lunak nomor 2 atau software, sistem manajemen layanan, dan yang kedua adalah aplikasi mobil. Yang ketiga adalah jaringan atau network. Yang pertama adalah internet, yang kedua adalah Wi-Fi, yang keempat adalah basis data atau database pelanggan, dan database layanan. 5. Sistem keamanan atau security system, yaitu terdiri firewall dan antivirus dan enkripsi data. Nah, untuk selanjutnya di sini akan diteruskan oleh saudara Evan Sohambing. Saya akan melanjutkan apa itu analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem adalah proses mendalam yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengelola kebutuhan dan spesifikasi sistem yang akan dibangun dalam suatu proyek. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa sistem dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan. Analisis kebutuhan sistem untuk proyek ini, kasir sistem atau layanan cuci kendaraan dalam kendaraan, harus mencakup berbagai aspek atau memastikan sistem dapat beroperasi dengan efektif dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan memenuhi kebutuhan sistem ini, kasir sistem dapat berfungsi dengan lancar dan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pelanggan serta meningkatkan efisiensi operasional bagi penyedia layanan. Apa itu analisa sistem berjalan? Analisis sistem berjalan adalah proses evaluasi dan penilaian terhadap sistem yang sedang digunakan dalam operasional atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem serta mencari solusi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Prosedur pada analisis sistem berjalan ini memastikan bahwa setiap langkah dalam proses layanan cuci kendaraan berjalan dengan lancar dan efisien, mulai dari pemesanan hingga pembayaran dan keluarnya kendaraan dari lokasi cuci kendaraan. Secara perusahaan dengan visi dan misi. Sistem didirikan pada tahun 2004 sebagai percobaan dalam respon terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan yang menginginkan layanan cuci kendaraan yang praktis dan efisien. Dengan teknologi sistem, kasir sistem menawarkan solusi cuci kendaraan di tempat pelanggan berada, baik di rumah maupun di kantor. Sejak didirikan, perusahaan online ini masih tahap pengembangan meski belum mendapatkan banyak pelanggan setia. Visi dalam kasir sistem adalah menjadi penyedia layanan cuci kendaraan terbaik yang dikenal karena inovasi, kenyamanan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sedangkan untuk misi dalam kasir sistem adalah memberikan layanan cuci kendaraan yang berkualitas tinggi dengan teknologi ramah lingkungan, menyediakan layanan yang mudah diakses, dipesan melalui platform digital, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan dengan pelayanan yang tepat dan efisien. Oke, selanjutnya dibaca oleh Bayu Saputra dari 12 sampai 14. Tujuan perusahaan meningkatkan pangsa pasar dengan
dengan menarik lebih banyak pelanggan, memperluas jangkauan layanan ke lebih banyak kota dan daerah, meningkatkan efisiensi operasional untuk menekan biaya dan meningkatkan profitabilitas. Prosedur sistem berjalan. 1. Pemesanan layanan. Pelanggan memesan layanan melalui aplikasi mobile atau website. Mereka dapat memilih jenis layanan, waktu, dan lokasi cuci kendaraan. Kedua, konfirmasi dan penjadwalan. Sistem secara otomatis mengkonfirmasi pesanan dan menjadwalkan teknisi untuk mendatangi lokasi pelanggan. 3. Pelaksanaan layanan. Teknisi tiba di lokasi pelanggan dan melakukan cuci kendaraan menggunakan teknologi STEAM. 4. Pembayaran. Setelah layanan selesai, pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi menggunakan berbagai metode pembayaran yang tersedia. 5. Feedback pelanggan. Pelanggan dapat memberikan feedback melalui aplikasi untuk menilai kualitas layanan. Untuk struktur organisasi, untuk mencapai tujuannya, sebuah perusahaan memerlukan organisasi yang baik yang dibangun berdasarkan perencanaan menyeluruh mengenai apa yang harus dilakukan, siapa yang akan melaksanakannya, dan bagaimana melakukannya dengan cara paling efisien. Struktur organisasi berfungsi sebagai alat untuk mengkelompokkan kegiatan-kegiatan khusus dan orang-orang demi menerapkan manajemen kepegawaian secara efektif. Perusahaan ini memiliki 1 pimpinan dan 4 pegawai yang terdiri dari teknisi tim, manajer operasional, manajer pemasaran, dan customer service. Perusahaan menggunakan struktur organisasi fungsional, di mana penyusunan organisasi didasarkan pada fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan. Struktur ini mengelompokkan berbagai fungsi seperti manajemen, teknik, dan pemasaran, sehingga setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan keahlian mereka. Oke. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Jadi udah dibacakan ya dari slide 3 sampai 14. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah struktur organisasi yang tadi Bayu Saputra bacakan. Jadi di sini tuh di mana tuh CEO atau pemimpin tuh saya sendiri, Dimas Julianto. Terus manajer operasional Hilman Nur Fauzi, Bayu Saputra, dan saya sendiri. Terus manajer pemasaran itu Agung Setiabudi dan Evan Siombing. Nah, dalam teknik sistem itu Bayu Saputra dan terakhir customer service atau CS yakni Hilman Nur Fauzi. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi ya. Jadi setiap posisi punya fungsi, nggak mungkin nggak punya fungsi sih. Nah, untuk SEO, gimana tuh SEO itu bertanggung jawab ya. Ya namanya juga pemimpin, jadinya dia punya tanggung jawab gitu atas keseluruhan manajemen dan arah strategis perusahaan yang berdiri sendiri gitu. Jadi setiap perusahaan tuh pasti punya SEO dan punya tanggung jawab gitu. Terus manajer operasional. Nah, dalam manajer operasional ini fungsinya tuh mengawasi operasional harian, termasuk pengaturan jadwal dan logistik. Jadi kayak jatuhnya tuh kayak dia tuh ngatur untuk karyawan tuh, kayak misalnya jadwal kerjanya jam berapa, terus logistiknya tuh dia datang jam berapa nih, terus ACC logistiknya dan lain-lain ya. Terus untuk manajer pemasaran, nah kalau untuk manajer pemasaran itu di mana tanggung jawabnya berfungsi sebagai bertanggung jawab atas strategi pemasaran dan branding. Jadi si manajer pemasaran nih dia tuh bertanggung jawab nih dalam strategi pemasarannya tuh kayak manajer pemasaran tuh kayak memasarkan kasih sistem tuh ke sosial media kayak TikTok, kayak Facebook atau apa, dan juga branding ya. Branding juga menjadi tanggung jawab manajer pemasaran juga karena kan merek ya. Terus teknisi sistem. Kalau teknisi sistem sih udah jelas ya. Yang dimana itu fungsinya staf lapangan yang melakukan layanan cuci kendaraan. Jadi ya
mengawasi ya. Terus mengatur sistem-sistem yang dalam Steam itu ya. Terus terakhir CS. Nah, kalau CS kan kita tahu nih, customer service tuh, yang dimana itu mengelola hubungan dengan pelanggan dan menangani keluhan serta feedback. Nah, ya kita udah tahu ya jadinya kayak interaksi antara pelanggan dengan CS tuh kayak oh ya ini kok harganya mahal dan segala macam sih gitu. Nah, diagram alir data. Dalam metode penelitian ini kita ngebuat metodenya tuh dengan analisis berbentuk diagram ya, yang dimana diagram alir data itu merupakan alat yang dapat menggambarkan arus data di dalam sistem dengan terstruktur dan jelas. Nah, lebih lanjut, data flow diagram atau diagram alir data itu juga merupakan dokumentasi dari sistem yang baik dan bagus ya. Nah, kita bisa lihat nih, itu kan banyak simbol. Nah, simbolnya itu kan beda-beda ya jatuhnya ya. Jadi untuk kayak pelanggan tuh yang kotak tuh, maaf ya kalau burem. Itu tuh adalah external entity. Jadi simbol itu berbentuk bujur sangkar yang digunakan untuk menggambarkan asal atau tujuan data tersebut gitu. Nah, entity itu dapat berupa orang atau organisasi. Nah, ini kayak organisasi, kayak pengelola gitu. Atau sistem lainnya yang memberikan input atau output dari sistem tersebut gitu. Nah, dari pelanggan itu kita tarik ke penerimaan pesanan gitu. Jadi kalau itu pesanan yang masuk ya. Nah, bentuknya bulat. Nah, itu namanya proses simbolnya. Jadi proses itu berbentuk lingkaran. Nah, ini. Nah, proses adalah sebuah entity yang digunakan memproses pengelolaan data dan atau transportasi data yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Jadi ini penerimaan pesanan. Nah, itu bakal dikelola gitu sama si proses ini yang bulat ini. Jadi diproses secara matang, diverifikasi, di segala macam ya, agar berkembang gitu, agar jadi gitu. Nah, terus kita tarik ke pencucian kendaraan nih, ini juga proses juga. Jadi habis penerimaan pesanan itu proses ini ya paling inti ya, pencucian kendaraan ya. Kalau nggak ada pencucian kendaraan ya nggak bakal terjadi. Nah, itu di bawahnya tuh ada basis data produk. Nah, bentuknya itu kayak apa ya nih ya? Jatuhnya tuh kayak anak panah ya, yang kotak kecil gitu. Nah, itu namanya data flow. Jadi, data flow itu digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau informasi dari suatu bagian ke bagian lainnya. Diagram ini entity ini mengalir di antara proses simpanan data atau data store dan kesatuan luar entity. Selain itu, menunjukkan arah alir data juga. Data flow ini perlu diberikan nama sesuai dengan data informasi yang dimaksud. Nah, jadi kan jatuhnya ini ada pengolahan data ya jatuhnya ya dari si proses tersebut. Nah, itu bakal diatur sama si basis data produk tersebut gitu. Biar berkembang gitu. Nah, terus pada diagram ini itu juga aturannya ya, ada aturannya gitu. Penggunaannya tuh. Itu masih banyak sih sebenarnya kalau diagram ini nih penjelasannya tuh masih terbilang ini ya. Nah, lanjut.
Untuk kamus data sistem berjalan ini jatuhnya kayak tadi, lanjutan tadi sih. Jadi yang pelanggan, informasi tentang pelanggan termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan riwayat pesan. Terus layanan, tuh kan udah kita ketahui itu jenis layanan yang ditawarkan ya, kayak deskripsi, harga, dan durasi gitu. Gak ada layanan ya gak bakal berjalan baik. Nah, pesanan juga kayak ID pesanan, waktu pemesanan, lokasi pesanan, dan status pesanan. Nah, itu harus ada si data pesanan nih. Terus teknisi yang tadi ya, teknisi sistem, yang dimana itu kan tentang ini ya, teknisi dalam sistem itu ya, misalnya dari ID teknisi, jadwal, dan riwayat pekerjaan. Dan terakhir itu adalah pembayaran. Nah, kita tahu kan kalau pembayaran ya. Jadi pembayaran itu kan dari metode pembayaran, jumlah, dan status pembayaran gitu. Nah, permasalahannya. Nah, dalam permasalahan ini, meski proyek sistem masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut. 1. Manajemen jadwal. Yang dimana itu memiliki kesulitan dalam mengatur jadwal teknisi yang optimal untuk memenuhi permintaan pelanggan yang tinggi. Nah, jadi masih ada kesulitan tuh dalam jadwalnya tuh kayak gimana gitu. Terutama pada waktu-waktu sibuk. Nah, ini juga menjadi ini juga sih permasalahan kita tuh. Terus kedua adalah pengolahan data pelanggan. Nah, dalam poin ini sistem yang ada belum sepenuhnya terintegrasi gitu, sehingga menyulitkan dalam mengelola dan menganalisis data pelanggan untuk tujuan pemasaran dan peningkatan layanan gitu. Terus umpan balik ketiga nih ya. Dalam umpan balik ini permasalahannya tuh yakni belum ada mekanisme yang efektif untuk mengumpulkan dan memanfaatkan umpan balik pelanggan secara real time untuk perbaikan layanan. Real time tuh kayak face to face ya, jadi kayak bertemu langsung gitu. Nah, efisiensi operasional. Nah, untuk poin terakhir ini, di mana keterbatasan dalam sistem yang ada mengakibatkan beberapa proses operasional belum berjalan seefisiensi mungkin, terutama dalam hal logistik dan pengaturan teknisi di lapangan gitu. Nah, alternatif pemecahan permasalahan di sini ada 4 poin lagi nih kayak tadi permasalahannya. 1. Optimasi manajemen jadwal. Poin ini di mana itu menggunakan algoritma penjadwalan yang lebih canggih dan mengoptimalkan rute dan jadwal teknisi dan memanfaatkan teknologi GPS untuk real-time tracking dan penugasan teknisi. Terus kedua, integrasi sistem. Nah, untuk poin 2 ini, kita mengintegrasikan berbagai komponen sistem informasi yang memudahkan data dan proses analisis dan menggunakan platform CRM atau Customer Relationship Management gitu. Jadi itu kayak sebuah ini ya, data gitu ya. Data-data customer dengan manajemen gitu. Untuk mengelola data pelanggan dengan lebih baik. Terus 4, pengumpulan umpan baliknya. Tadi kan umpan balik pelanggan ya di permasalahan. Nah, sekarang pengumpulan umpan balik dalam alternatif pemecahan. Dalam poin ini mengimplementasikan fitur pengumpulan umpan balik langsung di aplikasi mobile dengan notifikasi untuk teknisi dan manajer operasional, serta melakukan survei kepuasan pelanggan secara rutin untuk mendapatkan insight yang lebih mendalam. Terus terakhir, peningkatan efisiensi operasional. Nah, untuk poin terakhir ini, di sini mengadopsi teknologi otomasi untuk beberapa proses operasional yang repetitif, seperti pemesanan dan konfirmasi layanan, melakukan pelatihan rutin bagi teknisi untuk meningkatkan keterampilan dan
efisiensi kerja di lapangan. Ya. Jadi alternatif permasalahannya nih ada 4 dan semoga aja ya bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, sebelum penutupan ada kesimpulan ya dalam analisa website ini nih yang udah Ilman bacakan, Bayu bacakan, Efran bacakan, Aku bacakan. Jadi kesimpulannya untuk keseluruhannya yakni berdasarkan analisis terhadap sistem layanan sistem dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang digunakan saat ini sudah cukup memadai untuk mendukung operasional harian. Sistem ini mencakup pemesanan layanan, manajemen jadwal, dan pembayaran yang semuanya terintegrasi dengan baik gitu. Sehingga memudahkan operasional secara keseluruhan. Namun, tapi meski berfungsi dengan baik, di mana masih ada permasalahan operasional yang perlu diatasi seperti tadi tuh 2 slide itu, yakni permasalahan dan alternatifnya tuh. Manajemen jadwal belum optimal, pengolahan data yang masih kurang ya tadi yang sudah saya bacakan tuh. Nah, ada banyak potensi perbaikan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan layanan, penggunaan algoritma, penjadwalan yang lebih canggih, integrasi sistem yang lebih baik, dan implementasi teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan data. Secara umum, pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh Kasistim. Tapi nih, ada ruang yang untuk peningkatan terutama dalam hal respon terhadap umpan balik pelanggan dan kecepatan layanan yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan lebih lanjut gitu. Jadi kesimpulannya seperti ini dan masih ada kekurangan, terus proses berjalannya tuh masih ini ya. Udah, sekian dari kami. Mohon maaf ya kalau masih banyak salah gitu ya atau kekurangan gitu ya dalam menganalisis website kami ini nih, Kasistim ini. Semoga bisa lebih baik ya untuk proyek ini dan juga semoga bermanfaat untuk kalian ya mengenai metode penelitian yang dimana ini berguna banget untuk kita ya, bukan cuma kami doang tapi untuk kalian yang kuliah nanti dalam menganalisis website atau desain ya. Sekian dari kami, kelompok 3 dari Universitas Bina Sarana Informatika, kelas D3 Sistem Informasi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.